Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali bersama saya tim Raja Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bayi. Kita akan belajar dari bayi. Kenapa ini penting? Kenapa ini dibahas? Karena unsur nafsu yang ada pada diri manusia itu memungkinkan untuk tingkat arogansi. Jadi memungkinkan untuk seseorang itu bersikap arogan, berpikir arogan, bersikap arogan, berperilaku arogan. Kita belajar pada bayi. Begini ya saudaraku, bayi ketika lahir itu memang dibantu, itu dibantu oleh bidan atau oleh dukun beranak, dibantu. Nah, kemudian bayi lahir ke dunia. Bayi itu atau manusia itu ketika lahir itu, ketika dalam rahim itu panca indera belum aktif. Jadi ketika bayi itu ada dalam kandungan, itu yang aktif hanya ruhul hayati, kemudian ruhul kudus, kemudian itu yang aktif itu. Kemudian ketika lahir maka aktiflah nafsu dan panca indera. Akal, nafsu, panca indera baru aktif. Jadi fasilitas seorang manusia itu ada ketika dia lahir. Kita tidak membahas fasilitasnya, kita akan membahas terkait dengan sisi lainnya. Jadi begini saudaraku, bayi itu jelaslah, bayi itu tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan verbal. Artinya dia hanya bisa oe dan oe gitu. Jadi ketika dia minta susu ya oe, ketika dia pengen tidur ya oe, ketika dia pipis ya oe, ketika sakit ya oe. Jadi satu kata itu untuk semua tujuan. Satu kata untuk semua tujuan. Jadi one for all kalau bahasa kerennya, satu untuk semua. Dari situ kemudian kita belajar bahwa ternyata sosok bayi itu adalah sosok yang tidak berharga. Sosok yang tidak berdaya maksudnya. Sosok yang tidak berdaya dalam kepasrahan total. Jadi bayi itu kasarannya kalau jahatnya itu dibunuh pun tidak akan melawan. Bukan berarti harus dibunuh, tidak. Maksudnya saking tidak berdaya diperlakukan apapun tidak melawan gitu loh maksudnya gitu. Nah, maka dalam konsep bayi itu kita melihat ada yang dinamakan kepasrahan total karena ketidakberdayaan. Bisa tapi tidak mampu. Bisanya cuman oe itu aja. Bisanya cuma nangis. Ada kepasrahan total akibat ketidakberdayaan karena memang situasi dan kondisinya masih bayi. Nah, namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika ada sosok yang mungil, yang tidak berdaya, disitulah Nasrullahnya turun. Kita belajar mengingat kejadian Nabi Musa ketika dihanyutkan di sungai Nil, maka Nasrullah turun. Kemudian banyaklah, secara sederhana kita lihat kalau bayi itu lahir pasti dijaga oleh orang tuanya.
Nah, bentuk penjagaan orang tua terhadap bayi itu adalah bentuk nasrullah, bentuk pertolongan Allah karena ketidakberdayaan bayi itu. Tapi ada yang orang tua yang membuang bayi, ada. Itu kita nanti urusannya lain. Kita sedang membahas bayi dalam konteks ketidakberdayaan saja. Nah, apa maksudnya? Jadi begini saudaraku, dalam kehidupan kita dewasa inilah, maksudnya kehidupan orang dewasa, seringkali kita memaksakan suatu proses, memaksakan suatu rencana, tetapi tidak bersandar pada kekuasaan Allah, kekuasaan Gusti. Ada kalanya kita menganggap bahwa Allah itu tahu, tapi Allah tidak pintar. Dalam beberapa kesempatan kita seringkali meninggalkan Allah, seringkali meninggalkan Gusti dan berpikir bahwa kita mampu. Jadi pada saat kita merasa mampu, maka Gusti mundur. Sederhana, analogi sederhananya begitu. Pada saat kita pasrah tidak mampu, maka pertolongan Gusti akan turun. Bagi yang tauhidnya linier. Makanya seringkali orang itu mendapatkan hidayah. Orang itu sadar dari kelakuan tidak baiknya. Seumpama tadinya dia kriminal kemudian menjadi baik. Dia sering melakukan hal-hal yang tidak baik kemudian baik. Pada saat momentum tidak berdaya. Contoh pada saat sakit. Pada saat terpuruk secara ekonomi. Pada saat seseorang terpuruk, itu pilihannya sederhana. Pilihannya ada dua. Apakah mau merangkul atau mau bersimpuh di hadapan Gusti atau mau lari. Jika dia bersimpuh, maka nasrullah yang akan turun. Maksudnya adalah begini. Kita jangan menunggu untuk tidak berdaya hanya untuk bersimpuh kepada Gusti. Tapi kita harus terus memastikan, harus terus mengupayakan, harus terus mengikhtiarkan dalam setiap momentum Gusti kita hadirkan. Maksudnya kita selalu mengingat Gusti bahwasanya tidak ada daya dan upaya yang kita miliki selain dari kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa kita pahami selain dari kecerdasan Allah. Tapi memang ada kalanya atau dalam banyak kasus memang Gusti itu menurunkan satu peristiwa yang bisa jadi untuk seseorang adalah teguran, bisa jadi untuk seseorang adalah musibah atau mungkin azab, yang membuat seseorang itu terpuruk dalam kondisi nol, dalam kondisi yang sangat tidak berdaya. Jadi adalah orang yang dari kaya dia soleh, kemudian Allah uji, hartanya dikuras, diambil, sampai dia mentok apakah kesolehannya akan berubah gitu loh. Seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam, itu kan diuji, diambil semua, kemudian sampai dia sakit. Dan ternyata kesolehan, keikhlasan Nabi Ayub teruji. Dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, tetap tauhidnya linier. Nah, Ibrahim juga. Allah meminta domba untuk kurban, diberi. Allah meminta Ismail sebagai anak untuk kurban, juga diberi. Jadi kesolehan, ketulusan, keikhlasan, tauhidnya sudah linier. Nah, saudaraku, tadi kalau kita kembali bicara masalah materi yang dijadikan sebagai sandaran atau bahkan tujuan utama, kemudian kita komparasi dengan ketidakberdayaan dalam konsepsi bayi,
Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, Allah itu Rahman Rahimnya lebih besar daripada murkanya. Artinya apa? Jika kita bersimpuh di hadapan Allah dalam kondisi apapun, itu Allah akan merangkul kita. Jangan menunggu untuk terpuruk hanya untuk bersimpuh. Jadi dalam setiap momentum itu sebaiknya kita memang bersimpuh, sebaiknya kita terus menyandar, atau dalam bahasa atau dalam Qur'annya ya Allahus Somad itu. Nah, oleh karena itu ketika kita bersandar dalam ketidakberdayaan, ketika kita berproses berikhtiar, jadi secara fisik kita berikhtiar, secara duniawi kita berikhtiar, namun kita mencabut kemampuan kita. Dalam arti gini loh, ya Allah, saya akan berikhtiar seperti yang saya bisa, maka sisanya Allah yang menyelesaikan. Bukan berarti kita mempekerjakan Allah, tetapi maksudnya kita jalani prosesnya, maka nanti yang menentukan hasilnya adalah Gusti. Pertolongan Allah pasti turun untuk pribadi-pribadi yang ikhlas. Dan kadar atau kapasitas makhluk Allah sangat mengetahui. Allah sangat mengetahui. Kita nggak perlu khawatir Allah jauh tidak tahu, nggak perlu khawatir. Allah sangat tahu. Setiap makhluknya pasti sangat tahu, itu asli, pasti sangat tahu. Jadi gitu saudaraku ya, untuk menggambarkan kepasrahan total, kita bayangkan bayi, maka kepasrahan total kepada Allah itu sebaiknya kita lakukan dalam setiap momentum. Dalam saat sehat, dalam saat sakit, dalam saat ada ataupun tidak ada, dalam semua posisi kita kepasrahan total kita harus kita ikhtiarkan. Jangan pernah kita berpikir ini aku. Karena itu nanti yang akan merontokkan tauhid itu. Demikian saudaraku terkait dengan konsepsi ketidakberdayaan bayi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.